Ustadz, kenapa ekonomi Islam ini tidak terlalu umum dikaji di masyarakat? Murabahah, mudharabah, bagi hasil, dain, gadai-gadai. Kenapa tidak umum kalau kita bicara ini di masyarakat? Salah siapa? Ya salah Ustadz Somad. Karena Ustadz Somad selalu mengkaji masalah fikih. Jamaah sekalian, kajian kita tentang masalah sholat. Bacalah buku saya 99 tanya jawab sholat. Video kalau dicari di internet fikih sholat. Seolah-olah Islam ini hanya sholat. Kenapa tidak tampil seorang ahli fikih yang bercerita tentang mudharabah, tentang murabahah, tentang gadai menggadai, padahal ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat puasa. Ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup. Tapi ayat yang paling panjang satu halaman Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam faktubuh. Sekecil-kecilnya, sedetil-detilnya. Tidak ada satupun ayat dalam Quran menyebutkan sholat asar 4 rakaat, 2 rakaat pakai ayat, 2 rakaat Fatihah saja. Sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat pertama suaranya keras, 2 rakaat pertama jahar, rakaat ketiga silent. Nggak ada. Di mana penjelasan yang detail? Masalah walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u. Tentang 4 rakaat tidak ada dibahas, tapi tentang ini dapat 50% kalau ini enggak punya anak, kalau ini dapat anak, ini dapat 25%, ini dapat 25%. Sedetil-detilnya itu cerita masalah duit, ekonomi. Ayat yang bercerita li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita was-shaif. Perjalanan orang-orang Quraisy. Perjalanan apa? Rihlatash syita was-shaif. What difference between syita and shaif? Syita musim dingin, shaif musim panas. Mudah saja mengingatnya. Jangan sampai keluar pintu nanti berubah mana yang dingin mana yang panas. Perjalanan musim. Ini kota Makkah di tengah. Di bawah Makkah ini Yaman. Di atas ini negeri Syam. Syam itu sekarang dibagi menjadi 4 negara. Yordania, Suria, Palestina, Lebanon. 4 negara di atas. Makkah, Madinah, Saudi Arabia, Yaman di bawah. Jadi kalau begitu perjalanan orang Quraisy berapa negara? Yaman, Saudi Arabia, Suria, Palestina, Lebanon, Yordania. 6 negara perjalanan bisnis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu pedagang bisnis ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Nabi jual duku antar kecamatan. Ayahnya meninggal dalam perjalanan bisnis. Dia dibawa pamannya dalam perjalanan bisnis. Tradisi orang-orang Arab Quraisy dalam perjalanan bisnis. Setelah dia mampu, dewasa, remaja, membawa kambing, ngambil upah bawa kambing. Nanti hasil dari mengembala kambing ini diberikan uang, itulah penghidupan dia. Karena dia anak yatim, ayahnya meninggal, piatu, ibunya meninggal, tinggal di rumah pamannya Abu Thalib, miskin, susah, anaknya banyak. Di antara anaknya adalah Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Saudara-saudaranya sudah seperti saudara kandung, miskin, susah, melarat. Dia cari uang sendiri. Nabi pemuda yang mandiri. Setelah dia dewasa, apa kerja dia? Membawa barang-barang dagangan dari kota Makkah
musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke 4 negara. Dan barangannya selalu laku keras. Akhirnya Khadijah penasaran bertanya-tanya, siapakah gerangan anak muda yang selalu membuat ekonomi ini menjadi maju begitu pesat? Ternyata selama ini barangnya sama, barang yang diperdagangkan itu sama, tapi kenapa ini lebih laku? Karena bintang iklannya menarik. Ini prinsip-prinsip bisnis. Apakah beda barang yang dibawa oleh orang lain dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Sama. Bedanya apa? Yang menjualnya dan cara menjualnya. Itulah maknanya bungkus selalu berpengaruh terhadap isi yang dibungkus. Brownies pun kita bungkus, kalau bungkusnya koran, orang nggak mau beli. Tapi kalau bungkusnya bagus, casing itu luar biasa. Orang banyak nggak percaya sama saya karena casingnya biasa-biasa aja. Nah, akhirnya Khadijah bertanya-tanya kepada pedagang yang lain, siapa yang banyak barang dagangan ini laku keras, mana orangnya? Mereka pun menunjuk, itu dia anak muda yang selalu membawa. Mana itu? Akhirnya Khadijah pun jatuh hati. Belum membeli barang dagangannya, orang sudah jatuh hati dulu sama penjualnya. Papa sama mama dulu ketemunya di mana? Itulah kami waktu itu sama-sama bisnis. Kan enak ceritanya kan? Papa sama mama dulu ketemunya di mana? Ditangkap ansip. Mana? Khadijah itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan bisnis. Jadi saya mau mengajak kita, tolonglah bercerita masalah sirah. Sejarah Nabi itu adalah dari aspek spesialisasi kita masing-masing. Cerita masalah sirah, kebetulan basicnya ilmu hukum. Bicara bagaimana hukum zaman jahiliyah, bagaimana perbaikan hukum setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau basicnya orang ekonomi Islam, dari tazkiyah, apapun yang dia bicarakan, mau bicara fikih ibadah, mau bicara fikih muamalah, mau bicara sirah, mau bicara tafsir, mau bicara hadis, nanti ujung goalnya tetap bicara ekonomi. Hadirilah pengajian 40 hadis pilihan, dalam kurung hadis-hadis ekonomi, sehingga ekonomi umat ini akan bangkit.